Pada hari Minggu Paskah keempat disebut juga hari Minggu Panggilan. Pada hari ini Gereja Katolik secara khusus mendoakan dan merayakan panggilan hidup bakti, yaitu para imam, biarawan, dan biarawati, serta menegaskan kembali panggilan hidup Kristiani dan mengajak kita untuk menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup sehari-hari, entah sebagai rohaniwan, biarawan, biarawati, atau hidup sebagai kaum awam. Bagaimana menjadi gembala yang baik di tempat masing-masing. Karena setiap orang, sadar atau tidak sadar, dipercayai oleh Tuhan untuk menggembalakan orang-orang tertentu. Minggu ini sering juga disebut Minggu Gembala Baik, karena bacaan Injil berfokus pada Yesus sebagai gembala yang baik. Dalam Injil Yohanes, Yesus adalah gembala baik yang diutus Allah karena para gembala umat yang dipercaya oleh Allah sejak zaman Perjanjian Baru tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak menggembalakan umat Allah, tetapi malah memikirkan diri sendiri, seperti yang ditulis dalam Yehezkiel 34. Sehingga di sana ditulis Allah mengambil alih tugas kegembalaan itu, karena gembala manusia yang dipercaya tidak dapat menunjukkan kepercayaannya. Dan Allah mengutus Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang sempurna untuk menggembalakan umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini, minggu ini, saya didatangi oleh seorang duta besar Indonesia untuk suatu negara yang sekarang sedang dalam keadaan buruk. Listrik mati lebih dari 24 jam, lalu menyala kembali 2 jam, dan setelah itu mati kembali. Bayangkan di zaman modern ini ada negara yang besar ternyata mengalami seperti ini. Sementara bahan bakar tidak tersedia, distribusi makanan pun terhambat. Jatah bahan bakar untuk kedutaan pun dibatasi, sangat kecil sekali, 20 liter untuk satu kendaraan. Umat dan masyarakat menderita. Di negara itu secara tersebar di beberapa tempat ada belasan imam, biarawan, dan biarawati Indonesia. Negara Indonesia merasa bertanggung jawab melalui kedutaan atas kehidupan warganya. Maka kedutaan sedang memikirkan dan mengusahakan mobilisasi dan transportasi agar kaum berjubah ini dapat meninggalkan tempat pelayanan dan kembali ke Indonesia dengan selamat demi keselamatan nyawanya. Maka beliau berbicara dengan saya berkaitan dengan hal ini. Akan tetapi para imam, biarawan, biarawati yang bekerja di sana bersama dengan umat keberatan untuk pulang, karena tak tega meninggalkan umat yang tanda petik sedang sekarat menderita. Inilah contoh gembala umat yang hidup bersama dan untuk umat, karena merasa juga berasal dari umat dan dipanggil khusus oleh Allah bagi mereka. Tadi kita lihat juga para suster, kita dengar Mazmur, bacaan, ya, masih muda-muda, kecil-kecil, membaktikan seluruh hidup. Dulu juga saya kecil, muda, sekarang masih tetap kecil. Ya itu seperti itu. Tapi kan berkembang, tidak mungkin langsung tua begitu ya. Nah, yang ini kan sudah terlanjur tua, tapi yang sana masih muda-muda. Ya, jadi itu panggilan itu memang dipupuk sejak kemuda, bahwa hidup ini untuk kemuliaan Allah, mengikuti Allah, dibaktikan lewat sesama. Maka ketika ada ujian seperti tadi, saat ini karena akibat perang seperti ini, akibat krisis global ini, ada orang-orang yang menderita, dan mereka memilih kami akan tetap di sana. Dan sekarang sedang masih terus dibicarakan. Itulah yang kiranya dilakukan Yesus sebagai gembala baik yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan berjanji menyertai domba-dombanya sampai akhir zaman.
Sebagaimana dipenuhi dalam perayaan Ekaristi, Yesus hadir sungguh sampai akhir zaman kita merayakan Ekaristi. Yesus menyatakan sebagai pintu yang mengantar para domba ke tempat yang aman dan nyaman. Jadi dibacakan juga dalam Mazmur 23 sebagai Mazmur antar bacaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan jiwa. Itulah gembala baik yang Yesus tampil sebagai pintu sang gembala. Maka sebagai pintu, sang gembala berjalan di depan, memberi teladan dan membuka jalan aman. Resikonya karena ada di depan, dirinya sendiri berhadapan dengan maut. Sebagai gembala Israel pada waktu itu, berjalan di depan, berhadapan dengan tantangan dan ancaman pertama adalah para gembalanya. Tantangan datang dari alam karena rute perjalanan yang tidak rata. Ancaman datang dari binatang buas karena serigala berkeliaran, atau dari orang asing yang jahat karena perampok ingin merebut domba-dombanya. Dan ancaman tantangan itu yang pertama dihadapi para gembala. Maka para gembala yang baik pasang badan di depan umat, di depan tantangan dan rintangan ancaman untuk domba-dombanya. Orang asing, kata Yesus, tidak diikuti. Tetapi suara gembala didengarkan dan ditaati oleh para domba yang mengalami kasih gembala. Dan domba ini digambarkan domba yang baik juga. Karena domba yang mendengarkan, domba yang sehari-hari mendengarkan kata-kata kasih, yang sehari-hari mendengarkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada. Maka orang asing tidak didengarkan. Domba yang biasa mendengarkan puji-pujian, silih asih, silih asuh, silih asah, silih wawangi, saling menjaga nama baik satu sama lain, itulah yang didengarkan oleh domba. Maka domba juga terdidik sejak awal domba yang menjadi domba yang baik dengan gembala yang baik. Bebas dari berita bohong, bebas dari hoax, bebas dari caci maki atau hate speech. Karena satu-satunya adalah love speech, kabar kasih, pewartaan kasih. Itulah yang didengar domba, yang diwartakan oleh domba, bukan hanya diucapkan, tetapi dengan kata-kata, dengan berani memberikan nyawanya. Kata Yesus dalam Injil hari ini, aku datang untuk memberi kelimpahan supaya hidup kita berlimpah-limpah. Damai, yang disebut dengan limpah-limpah, damai sejahtera. Yang digambarkan secara fisik, duniawi, badani, materi, itu masuk ke padang rumput, berbaring di padang rumput yang hijau. Saudara-saudari yang terkasih, pada minggu panggilan di banyak gereja, frater dan suster kadang diminta sharing panggilan. Bagaimana mereka dipanggil Tuhan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Maka hari ini juga para imam, biarawan-biarawati ditantang untuk memperbaharui janji dan niatnya kembali. Mereka men-sharingkan panggilan, bagaimana panggilan itu membahagiakan. Dan memohon doa kita yang kita semua betul membahagiakan. Maka penuh sukacita. Maka bagaimana mungkin seorang rohaniwan, biarawan, biarawati yang mewartakan kabar sukacita, wajahnya tidak penuh sukacita. Wajah bisa lain-lain, kulit bisa lain-lain warnanya, tapi pancaran kasihnya harus tetap sama karena lahir dari dia. Tapi kalau manyun, judes, bagaimana kita mengawarkan sukacita? Ya, bagaimana hidup membahagiakan itu? Ya, jadi hidup yang membahagiakan, itulah kesaksian para imam, rohani, biarawan, biarawati. Hidup, kalau kita berkata hidup ini membahagiakan, tunjukkan. Kalau ibu bapak yang berkeluarga berkata hidup ini membahagiakan, betul, sungguh membahagiakan, yakin saya, tunjukkan itu juga dengan
kebahagiaan dan sukacita. Dalam minggu panggilan, Bapak Suci Leo ke-14 mengajak kita dalam pesannya, bisa dibaca pesannya secara lengkap di internet, untuk melihat panggilan sebagai jalan keindahan dan jalan menuju kesucian yang mekar dari kedalaman hati karena menanggapi panggilan Tuhan, sebuah petualangan cinta dan kebahagiaan. Maka baik hidup sebagai imam, biarawan, biarawati, atau berkeluarga, atau hidup sendiri, ya, karena alasan-alasan dan janji-janji tertentu, yang penting adalah hidup dalam cinta dan kebahagiaan. Jangan sampai ada orang berkata, ya, karena hidupnya susah. Seorang ibu berkata kepada saya, Bapak Uskup, kalau saya tahu hidup berkeluarga seperti ini, ya, dari dulu saya mendingan jadi suster. Oh begitu ya Bu. Demikian juga seorang bapak, kalau tahu istri saya seperti sekarang ini, saya dari dulu mendingan jadi pastor. Oh iya Pak. Tetapi sementara itu pastor dan suster berkata juga, kalau saya tahu umat begini hidup susah, mendingan dari dulu saya berkeluarga. Lalu yang benar apa gitu ya? Jadi yang benar itu adalah ikut sesuai panggilan Tuhan. Yang Tuhan, dan jalani dengan sungguh-sungguh hingga hidup penuh sukacita. Nah itu yang jauh penting, yang lebih penting. Maka Paulus mengajak kaum muda untuk mendengarkan suara Tuhan di tengah kebisingan dunia yang luar biasa. Dua, melalui adorasi ekaristi dan meditasi kitab suci sebagai sarana untuk mematangkan pilihan hidup. Jadi tidak ada pilihan itu lebih baik dan lebih kudus, tapi lebih khusus ada. Semua adalah jalan untuk menuju kekudusan. Baik dalam kata Paulus, baik dalam sakramen perkawinan, imamat, maupun kehidupan religius. Justru itu pilihan kita. Mana yang ini? Justru hari ini kita diingatkan panggilan masing-masing, bagaimana membuat hidup bahagia, sukacita. Sumbernya kekuatan Tuhan, gembala yang baik. Pintunya sudah dibuka. Akulah pintu gembala. Barang siapa ingin mengalami kebahagiaan dan keselamatan, jalannya Tuhan menyediakan jalan, memberikan teladan bagaimana hidup. Bacaan kedua tadi berkata, ketika dicaci maki, ia tidak membalas caci maki, tetapi memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Keuskupan Bandung yang pada tanggal 20 April yang lalu berusia 94 tahun sungguh menjadi pintu bagi umat dan masyarakat, bagi kita semua, di mana kita komunitas keuskupan ini, gereja kita semua, awam dan imam, memberi teladan menjadi pintu bagi siapapun dan menjadi jalan yang aman bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan pada kita untuk digembala. Semakin kita dipercaya oleh Tuhan, semakin banyak domba-domba yang kita gembala. Guru-guru menggembalakan murid-murid, orang tua menggembalakan anak-anak, dan anak-anak pada suatu hari menggembalakan orang tua yang sudah lanjut usia. Umat menggembalakan sesamanya yang dipercaya dalam komunitas, dalam organisasi. Imam mengembalakan umat dan umat mendoakan para imam. Semoga dengan demikian kita semua dapat menjadi gembala-gembala yang mengantar siapapun pada rumput yang hijau, yaitu damai sejahtera, sehingga ada sukacita bahwa panggilan ini hidup, kata Paus Leo ke-14, bukanlah beban, tetapi korban syukur. Bukanlah keterpaksaan, tapi sukacita karena mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberi jalan kepada kita sebagai gembala yang baik. Mari di tempat, posisi dan fungsi kita masing-masing, kita wujudkan panggilan Tuhan menjadi gembala baik bagi siapapun yang Tuhan percayakan pada kita.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri bersama-sama memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,